kayak jadi SPG ataupun ya Aser, ada yang tanda kutip, tanda tanya dan tanda seru nih. Emang bener kayak gitu? Sorry to say Nah, ya memang ada. ada. Memang ada. Ada. Kita nemuin si bule ini orang Chinese, orang Jepang. Dan dia nggak bisa berbahasa Inggris. Berarti Gitu. bahasa apa dong? Nah, Bahasa kolbu? bahasa tubuh mau nggak mau ya. Bisa. Heeh. Aduh maaf, saya mah doyannya sama cewek. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Speak Your Project, channel edukasi profesi dan kewirausahaan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang suatu pekerjaan yang mungkin teman-teman sudah mengetahui ataupun pernah bekerja ataupun pernah bekerja sama dengan jenis pekerjaan ini. Apa pekerjaannya? Saksikan terus video ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ketemu teman lama saya janjian nih di sini. Jadi mungkin nanti bajunya mungkin kelihatan sama karena kita udah janjian. Nah, kita langsung aja nih ke teman saya. Dia orangnya cantik dan udah paling famous lah di Bandung. Wi, Ya, sehat? sehat, alhamdulillah. Teman-teman mungkin banyak ataupun yang sudah tahu ataupun belum, Wi. Boleh deh perkenalin Dewi ini siapa, sama kegiatannya apa nih sekarang, Wi? Oke. Halo, aku Dewi Rara. Sampai saat ini sih kalau untuk kerjaan kerjaan lebih berkecimpung di dunia per-IO-an atau event organizer. Tapi karena corona nih, Corona. ya efek imbasnya ke kerjaan Ya. jujur banyak banget. Akhirnya jadi ada kerjaan sampingan, ya jualan online, Bo. Lumayan Tuh, lah. jadi per-IO-an tapi sekarang karena kondisi seperti ini jadi online dulu lah. Betul. Nah, Wi, boleh deh nanya lagi. Terusnya mungkin yang nonton pengen tahu udah nikah atau udah punya anak atau Belum. oh Belum nikah, belum punya anak. Lagi pengen fokus dulu mengembangkan diri, memperbaiki diri, kerja dulu yang benar deh. Jadi sekarang masih single ya? Nggak double? Tinggal aja. Single aja deh. Oke, jadi Dewi ini bekerja kemarin itu di IO ya? Ya. Wi, teman-teman mungkin pengen tahu nih, sedikit boleh dijelasin IO itu apa sih, Wi, sebenarnya? Oke. IO itu kan kepanjangan dari event organizer. Oke. Betul. Nah. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya dia pekerjaan. Dia legalitasnya pun ada. Kantor IO lah, yang job desk-nya dia kerjaannya itu dia bikin event. Oke. Betul, bikin event by request dari para klien. Para klien ya. Jadi kalaupun misalkan kalau misalnya kita nggak ada klien yang ngemanggil, berarti kita yang kerja dong. Sayangnya iya. Jadi itu kenapa sebenarnya orang yang bekerja di kantor IO-nya atau misalnya bisa dibilang orang-orang intinya lah, Iya, betul. bukan talent support-nya. Gimana caranya muter otak, bikin konsep yang cocok, yang keren, yang bisa disuggest ke klien agar konsepnya dia terpakai untuk satu event, atau misalnya mengerjakan sesuatu event by request yang bisa memberikan hasil maksimal nih. Jadi biar si klien tuh benar. puas, terus akhirnya setiap ada event lagi pasti pakai dia gitu. Jadi kalaupun misalnya kita servisnya bagus nih, kita udah kerjasama dulu, terus misalkan ada lagi event lagi, langsung manggil kita karena servisnya kita udah bagus ya. Betul. Dari kemarin-kemarin. Oke. Nah, terus IO ya mungkin identik dengan SPG atau Aser. Emang iya seperti itu? Kebetulan sebenarnya sih aku kan dulu mengenal IO itu dulu waktu zaman kuliah, sempat jadi SPG regular produk rokok. Nah tapi itu sempat terhenti karena sesudah beres kuliah aku akhirnya bekerja di pekerja kantoran lah kasarnya gitu, gitu. Atau sempat kantoran juga ya? Pekerja tetap ya. Nah dari situ masuk lagi ke IO pun sebenarnya awalnya hanya
mengisi waktu sampai dapat kerjaan tetap lagi gitu. Tetep Karena lagi, kan iya, mindsetnya betul. ya Iya, kalau betul. dulu kerja di IO yang nggak tiap hari ada event kan rentan ya gitu buat penghasilan. Tapi memang setelah dijalani itu banyak banget chance pekerjaannya dan penghasilannya, walaupun itu hanya dari event. Walaupun Iya, kita betul. nggak ngejalanin event itu setiap hari Iya. gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri, gimana kita memotivasi diri sendiri, mengembangkan diri sendiri agar tidak terpatok dengan hanya satu mindset gitu. Contohnya kayak aku dulu SPG rokok Iya, betul, reguler, betul. terus akhirnya coba-coba lagi jadi SPG event, tapi eventnya gathering, terus coba lagi jadi aser satu perusahaan besar yang besar ya. formal, tapi udah gitu nyobain lagi jadi aser yang acaranya yang dia dibikin seramai mungkin gitu. Nah, mungkin terdengarnya atau kelihatannya simpel gitu, tapi sebenarnya untuk talent support yang melingkupi SPG, aser, MC, or dancer gitu, itu sebenarnya perlu challenge yang menuntut kita untuk gimana nih caranya kita menyesuaikan dengan kebutuhan si kliennya gitu. Wi, tadi Dewi udah sedikit ngejelasin ya, jadi di IO itu banyak banget ya istilahnya mah komposisi pekerjaannya seperti apa. Betul. Nah dulu atau mungkin sempet lah Dewi di IO itu Dewi jadi talent support apa nih di perusahaan yang kerjasama sama IO itu? Lumayan ya ampun. Oke, ini sebenarnya itu tadi fokusnya hanya karena pertama mengenal IO kan sebagai SPG rokok aja gitu, yang memang dituntut kalau secara apa ya namanya, target, ada target ya kalau itu kalau penjualan kita ada jualan, ada target, dan cara kita menawarkan atau cara kita berbicara pun itu ada SOP-nya gitu, ada standarisasinya gitu. Nah terus tiba-tiba akhirnya yang mau nggak mau harus belajar jadi pernah nih jadi SPG selling ke pasar-pasar juga. Pernah. Sampai gimana? Pakai ojek nggak? Oh nggak dong. Nanti jangan. Nah maksudnya pernah kan SPG ke pasar gitu. Nah cuman karena pengalamannya masih sangat minim dan lebih seringnya di SPG rokok. Nah cara kita sellingnya, kita ngejual barangnya disamain nih dengan cara aku ngejual rokok. Akhirnya itu nggak mempan. Nah akhirnya gimana caranya muter otak, kita harus nyesuaiin, kan nggak mungkin dong misalnya kita jualan rokok, ini sih selamat siang Pak, formal banget ya. Betul. Mohon maaf Pak, Bapak merokok sebelumnya. Itu cara penyampaian minimum SPG rokok. Kalau kita jualan ke pasar, nggak mungkin. Keburu nggak didengar sama orang. Akhirnya mau riuh lah ya gitu. Belum ya, akhirnya mau nggak mau. Akhirnya kan jadinya, Pak, kalau Sunda ya, Pak, ya bil udah barangnya, mesernya Pak 10.000 gitu loh. Kita nyampein jualan rokok itu satu customer itu wajib minimum 5 menit. Tapi kita jualan ke pasar, gimana caranya 5 menit kita nyamperin 5 orang. Akhirnya kan dari situ mau nggak mau harus belajar. Terus udah gitu akhirnya nyobain lagi jadi aser. Sudah jadi aser ternyata walaupun mungkin enaknya kita kan nggak jualan. Yang namanya aser itu dia fungsinya sebagai lebih ke escort ya, berbeda jauh dengan SPG. Karena betul. SPG aja kalau misalnya udah didetailin namanya aja udah sales promotion goal, udah beda. Nah aku pikir kan sama aja ya Ayah, ternyata beda dong. Maksudnya dari segi kita tata cara berbicaranya seperti apa, terus kita juga harus berpikiran cepat, mau nggak mau pun harus smart. Karena aku pernah ada di satu kondisi event gathering banyak bulenya. Bingung ngomong apa dong? Kebetulan senang berbahasa Inggris. Bisa lancar. Sedikitnya alhamdulillah. Kalau untuk conversation oke lah. Kebetulan alhamdulillah ngerti. Tapi gimana kalau kita nemuin si bulenya orang Chinese, orang Jepang, dan dia nggak bisa berbahasa Inggris. Itu bahasa apa dong? Bahasa kolbu? Bahasa tubuh mau nggak mau ya. Nah akhirnya kan gimana caranya nih kita
kita bisa menjawab apa yang si orang itu tanyain. Iya, betul, pasti harus. Tapi kita jangan kelihatan bego. Padahal bego beneran. Padahal sebenarnya banyak tanda tanya, wow, gitu. Iya. Nah, ini dari situ kan, oh ya udah oke, berarti ini dari sini aja udah berbeda-beda. Iya, betul. Belum lagi sempat tuh dulu. Jadi kan karena mungkin si orang tuh banyak tahu aku tuh orangnya cerewet. Iya. Bawel. Weh, kelihatan sih. Biar banyak tai lelat ya, Bo. Nah, ditawarin tuh untuk MC. Eventnya sih memang nggak terlalu besar. Iya. Nah, awalnya kan pernah sih MC, cuma zaman kuliah SMA. Udah nggak apa-apa, cobain bla. Nah, akhirnya mau nggak mau kan sedikitnya belajar. Walaupun mungkin belum jadi MC yang profesional ya gitu. Tapi kan mau nggak mau belajar gitu. Terus kan kebetulan dulu juga ada skill sedikit ngedance gitu. Akhirnya kan ditawarin dance juga. Betul, karena kan sebenarnya kalau di IO sendiri yang namanya talent support itu sebenarnya banyak. Dan talent support itu di luar inti dari yang namanya IO. Oke. Kalau IO sendiri, kantor IO itu kan biasanya dia ada PO-nya, ada PIC-nya gitu. Itu beda. Kalau talent support kan dia lebih kayak ke biasanya ya kru, SPG, usher, MC, dancer. Jadi yang memang mensupport satu event. Jadi bukan harus sih, mungkin kita harus adaptasi dengan kebutuhan nantinya kalau jadi talent support IO itu. Betul. Jadi sebenarnya sih setelah sekian lama ya dari yang aku perhatiin, mau itu teman-teman atau siapapun itu gitu. Kalau misalnya nih buat yang masih pada kuliah atau misalnya yang baru beres sekolah nih, bisa nggak ya gitu masuk nih ke jadi SPG atau jadi kru kalau untuk cowok-cowok, atau misalnya bekerja jadi tim inti dari satu event organizer. Dia harus smart. Harus sih kalau menurut aku, karena berbeda dengan kerja kantoran. Kalau dulu aku rasain kerja kantoran itu kan monoton. Kita ada job desk yang memang kita harus laksanakan every day. Itu aja. Betul. Mungkin ya. Yang mau nggak mau kan kita harus kuasai. Tapi kalau kita kerja di IO, apalagi talent support, kita harus banyak belajar hal-hal baru dan kita harus cepet cekatan. Saya sempat atau sering denger lah ya. Bisa jadi SPG ataupun ya ASA, ada yang tanda kutip, tanda tanya dan tanda seru nih. Emang bener kayak gitu atau emang itu hanya oknum aja sih? Mungkin Dewi lebih tahu lah. Bahasanya oknum ya, ngeri banget loh. Ya oknum apa gitu ya? Ya sorry to say ya memang ada. Memang ada. Gitu. Ya kita sih nggak bisa memungkiri ya. Cuman kalau pandangan dari aku pribadi, betul. Itu ada karena ada yang mencari. Itu ada karena ada yang butuh. Nah, kalau aku sih menyikapi dari zaman dulu sebenarnya nemuin contoh kalau kayak jadi SPG rokok kan, setiap hari kita nemuin laki-laki gatel yang mungkin sebenarnya pertanyaannya biasa aja tapi itu mengganggu gitu. Contoh kayak, ya udah deh boleh minta nomor WhatsApp-nya, ya udah saya beli, asal kamu nanti kapan ketemu ya. Itu pasti selalu ada. Tapi kan balik lagi emang selalu ada kayak gitu. Ada. Nah setelah nyemplung lagi nih lebih dalam, karena kan kayak dulu juga kan kemarin sempat juga jadi dancer di satu event motor mobil yang mungkin orang-orang juga udah rahasia umum ya. Anak motor, anak mobil tuh biasanya pada doyan cewek, ya wajar lah, klub-klubnya cowok semua ya kan, ngeliat cewek pasti jarang gimana, gitu. Nah itu pun ya ada, tapi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Gimana kita nyikapinnya aja. Dan Dewi pun pernah mengalaminya ya, mungkin agak digangguin atau digituin mungkin itu sering ya itu pasti ada, tapi tergantung dari cara kita nyikapin sih. Maksudnya kadang nih misal ada yang nanya entah itu klien atau siapa, Dek bisa nggak? Sebutnya ada Dek. Dek bisa nggak Dek gitu kan? Nah bisa apa Pak gitu? Tergantung dong. Iya benar. Ada yang dia jadinya malah jadi takut, akhirnya nggak jadi kerja. Ada yang ngelihat
aduh gue lagi butuh duit nih, ini peluang. Dia nggak mikirin teman-teman yang sama-sama kerja sama dia juga apakah nanti bakal dipikir sama atau enggak gitu loh. Iya betul. Nah, ada juga yang gengsi, yang langsung emosi, yang langsung apa sih, betul gini gitu. Sebenarnya gimana dari cara kita kembali ke personalnya ya. Kalau aku sih maksudnya, kalau aku ya biasanya nanggapinnya gimana tuh kalau ada yang kayak gitu Dewi sendiri? Dek, bisa nggak, bisa apa, bisa kayak nggak salto, atau misalnya dianya lebih frontalan, Dek bisa aduh maaf saya mah doyannya sama cewek, udah, walaupun sebenarnya enggak, tapi itu menutup pembicaraan untuk menghindar ya. Betul, dan itu efeknya tuh suksesnya lebih tinggi loh. Jadi kaget dong dijawab gitu ya. Oh iya, tapi itu sedikitnya lebih sopan daripada kita mencak-mencak, kita marah-marah. Kalau misalnya kita berhubungan sama klien, takutnya kan imbasnya sama kerjaan. Iya sih betul. Jadi gimana balik lagi menyikapi dan respon kita ke si klien atau konsumen yang mungkin Dewi caranya suka sama cewek atau apa gitu, lebih sopan dan mungkin lebih langsung menutup pembicaraan ya. Ada banyak banget gangguan teknis lah gitu. Betul. Menganggap remeh ya, bukan nasi ya. Bukan, atau beda lagi. Jadi teman-teman, ini pertanyaan terakhir Dewi. Teman-teman mungkin setelah mendengar ini mungkin ada yang tertarik ataupun ada yang aduh kok gini ya, tapi menurut Dewi ini saran ya, atau misalkan orang yang tertarik pengen jadi SPG Aser, sarannya apa Wi ke teman-teman semua? Sarannya sih belajar beretika, belajar betul. beretitude itu harus ya jujur udah jelas ya, mengurus diri itu wajib ya. Dan beredukasi, kita belajar every time, itu wajib juga. Dan kita pintar membawa diri aja, adaptasi mungkin. Betul gitu. Karena gimana ya, yang seperti tadi aku sempat share sama kalian juga, terkadang kan kalau orang luar itu punya opini bahwa SPG or Usher, apalagi yang dia ada di event motor, mobil, atau misalnya acara-acara festival musik seperti itu, berpikirnya kan pasti tanda tanya, tanda kutip dan lain-lainnya. Iya betul. Nah, padahal kan itu hanya ada beberapa oknum yang seperti itu gitu. Di luar kenapa mereka begitu gitu. Maksudnya ya itu memang ada, tapi itu hanya oknum dan tidak semua. Dan sebenarnya walaupun misal dianggap remeh, dia mah cuma jaga but atau apa gitu. Tapi tolong jangan salah persepsi. Terkadang sesuatu pekerjaan itu kita ada educationnya terlebih dahulu. Kita harus punya skill untuk itu gitu, dan tidak semua orang bisa bertahan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya saling menunjang. Lu tinggi, lu cantik, tapi lu nggak ada education, otak lu nggak mau berkembang, ya lu bakal stuck di situ. Lu jangan berharap bisa sampai seperti gimana gitu. Dan kalau lu mau terus belajar, chance itu pasti akan selalu ada. Yang mungkin tadinya kita berpikir kita kerjanya cuma event doang, penghasilannya juga B aja gitu, takut nggak menentu atau apa. Betul gitu. Itu salah satu ketakutan yang aku pernah rasain gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya banyak channel, atau kita memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang baru, pernah kok ngalamin sampai event keluar pulau, keluar kota gitu. Naik perahu atau berenang? Odong-odong. dan itu asik gitu. Ya. Betul. Pengalamannya ya di perjalanan atau di pas di sana ya. Betul. Gitu ya. Dan mungkin untuk yang fresh graduate atau mungkin yang belum pernah mencoba lagi untuk membuka wawasan, kalaupun berminat, punya prinsip yang teguh, kita harus bekerja dan jujur, itu udah jelas gitu. Kita harus berpikiran luas ya, jangan sekupnya di situ aja ya, gitu ya Wi. Oh iya. Dan satu lagi nih, apa tuh? Kaget saya. Kaget langsung. Nah, buat yang mungkin baru bekerja di dunia SPG or Usher, yang mungkin baru ngeh karena baru nonton nih channel YouTube ini, atau misalnya sebenarnya udah pernah ngerasa tapi mau sharing takut atau gimana takut, tolong
Yang penting kalian harus punya prinsip aja. Prinsip. Gimana caranya Iya, kita betul. mengembangkan diri dan fokus untuk cari uang. Nah, Kalaupun misalnya banyak godaan-godaan kayak tadi nih gitu, akhirnya jadinya malah takut atau Iya. jiper sendiri, abaikan. Jangan sampai masuk ke satu ruang lingkup yang akhirnya bisa jadi bumerang untuk terjerumus ya? diri sendiri. Ya, fokus kerja. Kalau lu mau nakal beda lagi. jangan di Jadi situ. jangan di situ dong. Iya dong, harus profesional lah. Iya, Bener betul, nggak? betul. Apapun ada tempatnya ya. Iya. Mm-mm. Oke Dewi, makasih Dewi. Iya, Kita, sama-sama. saya nih udah lama ya nggak ketemu Dewi dan ketemu ya nggak berubah nih Dewi dari dulu nih, kocak, asik gitu ya Dewi orangnya dan Harus. terima kasih udah menyempatkan waktu nih, Iya. udah makasih. kesini di mana ya kita ya, di suatu tempat lah ya. Betul. Nah, Satu jadi tempat yang asik. di tempat yang asik juga ya. Nah jadi teman-teman sekilas paparan lah dari Dewi yang udah lama berkecimpung di dunia IO, SPG atau ASER. Jadi memberikan pandangan sedikit ke teman-teman yang ingin mencoba ataupun belum tahu nih apa sih yang harus dilakukan awalnya atau prepare-nya harus seperti apa. Jadi obrolan kita ini mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. menjadikan teman-teman lebih luas lagi wawasannya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa subscribe ya, like dan share. Jangan lupa itu lagi komen pekerjaan atau wirausaha apa yang teman-teman pengen tahu secara rinci dan jelas. Jadi nanti kita ada gambaran untuk lebih menggali lagi dan teman-teman lebih tahu lagi tentang usaha atau pekerjaan yang teman-teman pengen tahu. Terus nih ada yang mau kenalan sama Dewi, nanti kita cantumin IG-nya. Boleh kan Wi? Boleh, kenalannya yang positif-positif Nah, ya. harus positif teman-teman. Jadi nanti kita cantumin di deskripsi IG-nya, banyak followernya. Udah ratusan juta mungkin followernya. Baru ribu. Baru ribu. Jadi Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pejuang rupiah. Oke Wi, terima kasih. sama-sama, diminum dulu Diminum ya dulu. haus. Oh, ya Haus ampun. banget.